Selamat hari Minggu buat adik-adik Resort Batam Barat yang sedang berada di rumah. Selamat hari Minggu, Bang. Nah, Abang hari ini mau tanya kabar-kabar buat adik-adik semua yang masih senang beribadah di rumah. Nah, buat adik-adik yang di GKPS Batu Haji, apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Haji? Luar biasa, berkat Tuhan, kita sehat, oke? Oke, Yes. dahsyat dan masih semangat. Abang mau sapa-sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu? Luar biasa, berkat Tuhan, kita sehat, oke? Yes. Oke, mantap. Nah, sekarang Abang mau tanya lagi adik-adik sekolah minggu GKPS Sagulung, pasti lebih semangat lagi ya. Apa kabar adik-adik GKPS sekolah minggu Gereja GKPS sekolah minggu Sagulung? Luar biasa, berkat Tuhan, kita sehat, oke? Yes. Oke, seluruhnya Abang mau tanya, semua harus menjawab. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, berkat Tuhan, kita sehat, oke? Yes. Oke, nah adik-adik kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Mari siapkan hatinya, siapkan untuk kedatangan Tuhan di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita tepuk tangan bersorak-sorai untuk Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah hati, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita dengan potum. Kita angkat pujian kita dari buku Doding Haleluya 436. Idilo Tuhan Nebatata. Idilo Tuhan Nebatata, Hagenuk Puriani. Idilo Tuhan Nebatata,
Anak-anak sekolah minggu, kami persilakan bangkit untuk berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa dan Anak Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan di dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepada-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga di atas bumi. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Nah adik-adik, kita masih mau angkat pujian kita, hatiku penuh dengan nyanyian. Masih kita kembali bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita penuh dengan sukacita. Nah yang mau penuh, hatinya penuh dengan nyanyian, ayo kita semangat untuk menyanyikan lagu pujian kita. Adik-adik dipersilakan duduk. Sekarang kita mau ke tita. Minggu ini kita titanya tita dari tita pertama sampai keempat ya. Yang sudah hafal diikuti baik-baik. Yang belum hafal didengarkan baik-baik supaya hafal. Kita mau tita? Oke adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita tita. Minggu ini tita kita tita pertama sampai keempat. Kita bersama-sama ya. Kita mulai, yang sudah hafal kuat suaranya, yang belum hafal didengarkan baik-baik supaya hafal. Kita mulai. Dengarkanlah dasar tita pertama sampai keempat. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga,
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Adik-adik semua, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sekarang kita ke ayat hafalan. Ayat hafalan kita tertulis di Keluaran 15 ayat 3. Ayo dibuka Alkitabnya, nanti dihafalkan. Keluaran 15 ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kita ulangi ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Kita lanjut ibadah kita mau memuji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat kan? Kita mau angkat pujian kita sekali lagi. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Oke adik-adik, kita bangkit sekali lagi lah, berdiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Katakan, Tuhan Allah ada di antaraku dan di antaramu sebagai pahlawan untuk membawa kita di dalam kemenangan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan Allahmu ada di antaramu Sebagai apa? sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di dalam kasih-Nya kita itu dibaharui. Kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Katakan Tuhan Allahmu bersorak-sorak. Allah bersorak-sorak. Karena apa? Karena kita dia Bersorak menjadikan kita menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Mari adik-adik kita tepuk tangan yang sungguh meriah untuk Tuhan. Katakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Katakan Tuhan Allah bersorak-sorai. Tuhan Allah bersorak-sorai. Karena kita dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oke adik-adik, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapa di sorga atas penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Kami boleh melakukan segala pekerjaan kami. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah persekutuan kebaktian minggu, sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan
berada bersama kami di tengah-tengah kami, menuntun dan membawa kami kepada jalan hidup yang baik dan benar, sehingga seluruh anak-anak-Mu Tuhan boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Iya, bahagia selalu ya. Apapun yang terjadi, yang kita alami, tetap bangun kebahagiaan dalam diri kita semua. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman, yaitu yang tertulis di dalam Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, masih ingat gak hari ini tanggal berapa? Ayo. Ingat kan? Hari ini tanggal 16 Agustus. Berarti besok tanggal berapa? 17 Agustus. Ingat apa yang dilakukan waktu 17 Agustus? Pasti ingat dong, ya, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari di mana Indonesia dimerdekakan, mendapat sesuatu kebahagiaan karena sudah terlepas dari jajahan bangsa penjajah. Nah, biasanya kita kalau 17 Agustus banyak melakukan perayaan-perayaan, ya kan adik-adik? Mungkin yang pertama adalah yaitu upacara bendera. Ada pawai, ada perlombaan, ada panjat pinang. Tentunya banyak ya. Banyak perlombaan-perlombaan selama ini kita lakukan. Tapi tahun ini kita tidak melakukan itu karena apa? Karena ada virus. Sehingga kita tidak bisa melakukan sebagaimana biasanya adik-adik. Bahkan belajar juga masih tetap di rumah hingga hari ini. Tapi adik-adik semua, walaupun demikian kita tetap berdoa ya. Berdoa, memohon kepada Tuhan supaya virus ini cepat berlalu dan kita boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Belajar di sekolah, gereja ke sekolah minggu ke gereja. Dan juga kita bisa jalan-jalan dan kemana saja kalau sudah terbebas dari virus corona ini. Nah adik-adik sekolah minggu, tahun 1945 adalah tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti 75 tahun yang lalu. Adik-adik, 75 tahun yang lalu Indonesia diberi hadiah dari Tuhan dengan kemerdekaan. Tentunya tidak gampang loh adik-adik kita mendapatkan kemerdekaan itu. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ada banyak pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang. Ada banyak pahlawan-pahlawan yang mati di pertempuran untuk memperjuangkan negara Indonesia ini. Untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Tapi tidak sia-sia perjuangan mereka, para pahlawan yang telah gugur di medan perang, yang telah gugur di pertempuran. Tapi tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, Indonesia mendapat hadiah kemerdekaan dari Tuhan. Nah, patutlah kita bersyukur karena apa? Karena Indonesia diberi kemerdekaan. Sehingga kita boleh belajar dengan baik. Negara kita semakin maju karena kita sudah menikmati kemerdekaan itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, khotbah kita hari ini juga yaitu Allah datang memberikan sesuatu kemerdekaan buat umat Tuhan, buat bangsa Tuhan pada waktu itu. Karena apa? Pada waktu itu ada banyak musuh-musuh yang harus dilawan.
Ada banyak tantangan-tantangan yang harus mereka singkirkan. Termasuk musuh-musuh bangsa Israel dan hukuman yang datang kepada mereka. Termasuk Yerusalem dan bangsa Israel yang ada di Yerusalem. Tapi saudara adik-adik sekolah minggu, Allah memberikan hadiah yang terbesar kepada seluruh umat Allah. Baik umat Allah yang dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga yang tua-tua diberikan kemerdekaan dari Tuhan. Tuhan mengatakan kepada Nabi Sefanya pada waktu itu, Tuhan Allahmu berada di tengah-tengahmu. Tuhan Allahmu berada di antara kita, yaitu untuk menyelamatkan kita, untuk melawan segala musuh-musuh kita. Apakah musuh-musuh itu? Satu, hukuman. Yang kedua, iblis, kesombongan, keegoisan, kecongkakan, ketidakpercayaan, kebohongan, dan kedurhakaan. Inilah musuh-musuh yang datang dari luar dan datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan jangan takut. Sebanyak apapun musuh-musuh iblis, sebanyak apapun hukuman yang diberikan kepada mereka, kalau mereka bertobat, kalau mereka kembali kepada jalan Tuhan, maka mereka akan diselamatkan. Nah, artinya Allah sendiri sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi umat Israel. Allah sendiri sebagai pahlawan yang berada di tengah-tengah umat Israel untuk melawan segala musuh-musuh, termasuk hukuman kepada mereka pada waktu itu. Nah, berarti Allah sendiri yang menopang mereka, Allah sendiri yang bertarung dan menolong mereka untuk mencapai kemenangan itu. Yang dibutuhkan dari umat Israel adalah pertobatan, meninggalkan segala hal yang tidak baik. Nah, berarti Tuhan menjadi pahlawan pembela, Tuhan yang memperjuangkan hidup mereka, Tuhan yang memenangkan mereka, Tuhan yang melawan segala musuh-musuh mereka pada waktu itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, saat ini juga firman ini disampaikan kepada kita. Tuhan Allah berkata kepada kita, Tuhan Allahmu ada di antara kita. Tuhan Allah itu berada di antara kita, memenangkan kita dari segala hukuman, dari segala dosa, dari segala dunia ini. Yaitu yang memberikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pahlawan bagi kita untuk memperjuangkan kita, untuk memenangkan kita dari apa? Dari maut dan dosa, dari kematian sehingga menjadi kehidupan dan menjadi selamat dari segala hukuman-hukuman itu. Nah, berarti Yesus Kristus rela memberikan dirinya mati di kayu salib untuk kemenangan seluruh umat manusia. Untuk kemenangan adik-adik sekolah minggu, untuk kemenangan kakak-kakak kita, untuk kemenangan abang-abang kita, dan juga kemenangan buat para orang tua kita. Sehingga kita terlepas dari segala hukuman dan juga maut. Dan kita mengalami kemenangan dan kebahagiaan. Kita patut bersyukur ya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Allah sudah memberikan kemenangan bagi kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pahlawan kita, pahlawan yang melawan dan memusnahkan segala musuh-musuh maut itu. Sehingga dengan kemenangan yang kita raih, kita akan bersorak-sorai, bersukacita dan berbahagia. Nah, umat Israel pada waktu itu juga demikian. Katanya ketika mereka dimenangkan, Allah juga bersorak-sorai, Allah juga bersukacita, Allah juga bergirang. Karena keselamatan umatnya. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, bukan hanya kita yang bersorak-sorai, bukan hanya kita yang bersukacita, bukan hanya kita yang bergirang, tapi Allah juga bersorak-sorai, bersukacita karena kemenangan kita. Berarti Allah sedih dong kalau kita kalah. Allah sedih kalau kita jatuh ke dalam dosa. Allah sedih kalau kita tetap dalam kehidupan manusia lama. Tapi Allah senang kalau semua adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak Tuhan.
Allah senang kalau semua anak sekolah minggu menjadi warga kerajaan Allah. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, tanda kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus di kayu salib, kita harus berbuat baik, kita percaya, dan kita hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Kita menjadi anak kebanggaan Tuhan, anak kebanggaan orang tua kita, anak kebanggaan bangsa kita, ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari hidup baik, hidup benar, hidup bersemangat, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita menjadi bahagia dan bersukacita. Karena apa? Karena sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sama seperti yang dikatakan nyanyian itu, hidup ini adalah kesempatan. Oleh karena itu, sewaktu masih hidup diberikan Tuhan kepada kita, pakailah hidup itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah waktu ini untuk melayani Tuhan selagi masih ada waktu diberikan Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, Indonesia merdeka. Dan kita mengenang kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia pada hari esok. Dan kita juga merdeka karena Yesus sudah datang sebagai pahlawan bagi kita. Mari sambut Yesus Kristus dengan sorak-sorai dan hidup dengan benar supaya kita juga berbahagia dan bersorak-sorai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, menolong kami. Engkau ada di tengah-tengah dunia ini, menolong dunia ini. Walaupun banyak tantangan, musuh-musuh menyerang kami. Bahkan saat ini Tuhan, musuh kami yang terbesar adalah virus yang melanda dunia ini, yang menakutkan setiap manusia. Sehingga kami merasa ketakutan, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau adalah pahlawan kami. Kami percaya Engkau akan memerdekakan kami dari semua virus dan juga yang menakutkan ini. Sehingga kami boleh selamat dari semuanya. Kami boleh bangkit Tuhan. Dan kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kiranya waktunya Tuhan datang untuk menolong kami. Kiranya waktunya Tuhan datang untuk membebaskan kami. Sehingga kami merdeka dari segala virus, dari segala musuh-musuh kami, dari segala tantangan-tantangan kami. Baik yang datang dari luar diri kami, maupun yang datang dari dalam diri kami. Sehingga kami boleh merdeka dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Engkau berkati anak-anak sekolah minggu walaupun masih di rumah saja. Untuk ibadah dan melakukan segala pelajaran mereka. Kami percaya Engkau memberkati kesehatan mereka. Memberkati hati mereka supaya penuh dengan bahagia dan sukacita. Memberkati orang tua Tuhan supaya penuh dengan kesabaran dan kekuatan. Memberkati seluruh bangsa kami ini. Memberkati seluruh warga yang ada di negeri kami ini. Sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan ini sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh yang terjadi di dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kiranya Kau datang Tuhan untuk berbelas kasihan, untuk mengasihi seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Kita mau angkat sekali lagi pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita sungguh luar biasa dan sangat besar. Kita angkat pujian kita adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Oke, kita bikin gerakannya ya adik-adik. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar.
Oke, kita mau siapkan persembahan kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kita ambil persembahan kita semua. Kita siapkan persembahan kita, oke. Sama-sama kita angkat persembahan kita. Hubere doon hubani harajaon ni nebata dua ya. Hubere doon hubani harajaon ni nebata. Oke, mandoding hita humbani. Haleluya, 400 onom hata hononta dia tetu pama. Hata hononta dia tetu pama. Anegarata tanona lembut. Laut nipi bolak, duluk nipi marata. Talu ni jengis apar hagenupa. Hata hononta dia tetupa. Hata hononta dia tetupa ma. Aine garata tanona lambu. Laut dolok ni perata. Talun jengis apar do haganu. In haganupan pasu-pasuni. Sing mada kuasa Tuhan naibata. In haganupan pasu-pasuni, si mada kuasa Tuhan naibata. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan berkenan menerima pujian dan juga ibadah kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami sudah mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu, yaitu melalui tubuh kami dan jiwa kami, serta persembahan yang sudah Kau berikan bagi kami, yaitu harta benda yang Kau berikan bagi kami. Kini kami persembahkan menjadi persembahan yang harum dan benar di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganup, sing boy dalakon nami, salakan atorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.